Tidak sedikit teman-teman operator di setiap satuan pendidikan gagal melakukan impor biodata pada bioportal. Yang mana di sini untuk penarikan calon data peserta ANBK tahun 2024. Perlu dipahami untuk teman-teman operator semua bahwa untuk impor biodata di bioportal ini ada beberapa step. Yang pertama dari sinkronisasi dapodik, masuk ke Verval PD, kemudian masuk ke portal PD, dan barulah nanti bisa ditarik pada bioportal. Nanti untuk terakhirnya akan masuk ke web ANBK untuk impor biodata sebagai peserta ANBK. Nah, di sini bagi teman-teman untuk semuanya perlu dipahami. Sudah saya jelaskan di sini untuk alurnya dan persiapannya. Sebenarnya ada beberapa video yang sudah saya jelaskan terkait ANBK. Teman-teman mungkin belum menyimak dengan seksama hingga selesai sehingga terlewati informasinya. Nah, di sini saya akan membahas solusi bagi yang saat ini masih gagal impor biodata pada BioAN. Nah, bagi teman-teman jangan sampai terlewat informasi yang saya berikan pada video kali ini. Yuk langsung saja pada penjelasan. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas secara lengkap mulai dari awal hingga nanti siap pengaturan gelombang dan sesi untuk ANBK 2024. Jadi teman-teman bisa simak baik-baik hingga selesai dan siapkan buku catatannya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman kunjungi portal Sobat Dikmas. Di sana ada beberapa fitur dan menu yang siap teman-teman akses ya. Dan nanti bisa cek pada kolom deskripsi video ini. Nah, di sini teman-teman, untuk kriteria penarikan data calon peserta ANBK 2024 perlu dipahami. Ini pengaruh pada impor biodata peserta di bioportal. Yang mana teman-teman harus validkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelaminnya, NISN, dan ketunaan. Dan untuk jenis ketunaan ini bisa dipilih di dapodik lokal dan sinkron ya teman-teman. Nanti untuk penarikan data bioportal akan memakai ID semester, tingkatan kelas, rombel, program studi, dan bentuk rombel. Jadi untuk ID semester ini nanti teman-teman silakan pilih yang semester genap kelas 7 ya. Ini supaya tidak ada masalah. Apabila di sini nanti saat impor biodatanya memakai semester ganjil saat ini, sedangkan pada portal PD belum masuk, untuk aliran datanya akan bermasalah juga. Kemudian untuk tingkatan kelas pastikan tidak ada yang salah tingkat ya. Apabila di kesetaraan jangan sampai ada yang harusnya program paket C masuk ke program paket B atau yang lainnya ya. Pastikan tingkatan kelas ini sudah sesuai dan masuk pada fase yang sudah benar ya. Apabila saat ini penarikan data adalah kelas tengah ya teman-teman di masing-masing jenjang program. Kelas 5 untuk SD sederajat, kelas 8 untuk SMP sederajat, dan kelas 11 untuk SMA sederajat. Ini ya. Kemudian untuk rombel pasti ya, tetapi rombel ini perlu dilengkapi dan diinput dengan benar. Karena apa? Apabila rombel ini bermasalah, tidak sesuai dengan tingkatannya, maka teman-teman juga nanti salah penarikan data PD terutama ya. Kemudian program studi pasti karena di masing-masing jenjang program. Kemudian bentuk rombelnya ini juga pasti ya, karena di sini untuk bentuk rombel melihat program layanan. Nah, di sini adalah pendataan di masing-masing satuan pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMA sederajat bisa menggunakan database dari semester genap untuk di kelas awal atau memakai data semester ganjil yang sudah disinkron ya untuk di kelas tengahnya saat ini. Tetapi supaya mudah dan tidak ada kegagalan impor biodata, teman-teman gunakan saja database ID semester genap supaya semuanya bisa tertarik. Kemudian apabila ada mutasi dan teman-teman sudah sinkron dapodik yang terbaru, tunggu aliran datanya sampai ke portal PD. Baru teman-teman bisa nanti gunakan ID semester ganjilnya untuk impor biodata. Jadi untuk pembaruan ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah persepsi. Nah, di sini adalah jadwal impor biodata AN. Pastinya teman-teman sudah paham
dan sudah tahu melihat jadwalnya masing-masing ya. Di sini untuk impor biodata masing-masing jenjang, kemudian ini adalah jadwal untuk sampling dan DNS, kemudian nanti ada jadwal untuk generate NOPES dan DNT ini ya. Kemudian ada pemeliharaan provinsi untuk ditarik ke pusat, dan nanti setelah pemeliharaan pusat yang terakhir, maka data siap pelaksanaan ANBK untuk sinkronisasi moda semi online dan juga pelaksanaan gladi hingga ANBK untuk semua moda. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dan di sini catatannya bagi teman-teman, lakukan impor biodata sebelum batas waktu masing-masing program ya. Jadi sebelum tanggal deadline ini teman-teman sudah bisa melakukan impor biodata. Minimalnya ya 2 hari sebelum batas cut off lah ya. Jadi teman-teman bisa aman apabila memang sudah ada biodata pesertanya. Nanti setelah diimpor akan disampling oleh pihak dinas, seperti itu ya. Kemudian untuk impor biodata gunakan ID semester 2 di tahun ajaran yang kemarin. Ini utamakan ya. Kalau di yang Dapodik saat ini yang memakai data semester 1 itu untuk pembaruan data atau perbaikan data serta penambahan data PD mutasi ya, seperti itu. Kemudian khusus kesetaraan, ini lakukan impor biodata secara bertahap masing-masing program layanannya ya. Jangan semuanya langsung ditarik, karena apa? Ini nanti apabila ada pembaruan data sebenarnya juga bisa untuk impor biodata ulang, tetapi lebih maksimalnya supaya tidak ada crash data dan terasa berat bagi server, bisa lakukan secara bertahap di masing-masing program layanan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dari sini teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan silakan tanya pada kolom komentar dan kita diskusi di sana untuk memecahkan masalah ya teman-teman. Nah, di sini adalah perjalanan aliran data ya teman-teman. Mulai dari Dapodik emis, setelah sinkronisasi untuk Dapodik yang 2025 akan masuk ke Verval PD. Ini minimalnya 3 kali 24 jam karena padatnya sinkronisasi dari semua jenjang program, baik formal maupun non formal. Jadi wajib teman-teman ini sabar apabila data verbalnya kosong atau blank ya. Kemudian nanti setelah masuk verbal akan difilter di sini teman-teman ya, sesuai data yang kriteria tadi di awal. Nanti akan masuk pada portal PD ya. Cek pada PDAKM untuk melihat database yang siap diimpor pada BioPortal atau BioAN ini ya. Nanti apabila teman-teman sudah impor BioAN, maka tunggu saja sampai generate NOPES. Seperti itu ya. Kemudian nanti yang terakhir teman-teman, apabila sudah ada jadwal untuk penarikan data dari BioPortal atau BioAN ke web ANBK untuk pengaturan gelombang dan sesi, maka teman-teman silahkan impor. Jadi di sini tunggu komando ya dari helpdesk ANBK kabupaten kota masing-masing. Jadi jangan sampai salah, BioAN atau BioPortal dengan web ANBK ini sama-sama tarik data atau impor data, tetapi yang didahulukan adalah BioAN. Jadi teman-teman jangan sampai langsung menarik ke web ANBK, tidak akan ada database-nya karena apa? Belum generate NOPES, seperti itu ya. Kemudian nanti yang terakhir untuk persiapan gladi dan persiapan ANBK utama, server pusat akan pemutakhiran data setelah simulasi ANBK. Seperti itu teman-teman ya. Jadi step by step, dan pastinya butuh tenaga ekstra bagi lembaga pendidikan non formal atau kesetaraan karena punya 3 program layanan itu ya. Nah, di sini adalah kendala dan solusi yang saya amati bahwa isian Dapodik ini tidak lengkap atau ada data residu pada Verval PD sesuai kriteria untuk pendataan AN. Kemudian yang nomor 2, karena baru sinkronisasi Dapodik, teman-teman langsung impor biodata dan hasil dari sinkronisasi belum padan ke portal PD atau belum masuk ke portal PD. Dan khusus untuk kesetaraan, untuk impor biodata ini menggunakan database dari sinkronisasi terakhir. Bagi teman-teman yang saat ini sudah sinkron, harap sabar
sabar ya. Tetapi bagi yang belum sinkron di Dapodik 2024, kebanyakan hampir semua berhasil untuk impor biodata peserta, terutama untuk yang paket C ya. Kemudian dari Kemenak ini ada gagal impor semua peserta disebabkan karena rombel belum dilengkapi. Mungkin ada data kriteria yang masih kurang lengkap di sana. Kemudian yang keempat adalah masalah aliran data dari portal PD ke bioportal ini tidak connect atau ada mengalami gangguan seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa harap sabar apabila nanti cek di portal PD-nya kurang lengkap. Karena apa? Menunggu dari verbal PD terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Dan solusinya bagi teman-teman yang terkendala belum dapat impor biodata ke bioportal, yang pertama, lakukan impor biodata pada bioportal menggunakan ID server 2023 untuk semester genap ya. Jangan menggunakan yang database ID semester ganjil di Dapodik 2025 ini. Ini untuk lembaga formal ya khususnya, karena bisa memilih ID semester. Kemudian untuk yang lembaga non formal, tunggu aliran data pada portal PD ke bioportal ini lancar ya teman-teman. Jadi harap sabar, jangan sampai tergesa-gesa. Karena apa? Untuk solusi keduanya adalah impor biodata pada bioportal atau BioAN ini akan diperpanjang sampai kapan? Sampai batas generate nopes. Itu ya teman-teman. Jadi selama masih ada tombol impor biodata, silakan teman-teman melakukan impor dan akan segera di sampling untuk hasil impor biodata pesertanya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dari sini teman-teman paham apa yang saya jelaskan, dan apabila masih ada pertanyaan juga silakan tanya pada kolom komentar. Nah, di sini adalah catatan penting bagi teman-teman semuanya. Untuk yang pertama, jika saat sukses sinkronisasi Dapodik 2025, tunggu minimal 3 kali 24 jam untuk masuk ke verbal PD dan update data. Perbaikan yang masih residu ya teman-teman. Kemudian silakan nanti setelah 1 kali 24 jam dari update data, tunggu aliran masuk ke portal PD integrasi Dapodik dengan Dukcapil. Itu ya. Kemudian nanti apabila di sana silakan setelah 1 kali 24 jam dari perbaikan atau update data, silakan login pada portal PD yaitu pada tombol PD AKM. Nanti silakan cek data PD-nya yang di sana sudah lengkap atau belum, sudah sesuai dari data kelas tengah saat ini atau belum. Seperti itu ya. Nanti apabila sudah lengkap silakan impor biodata pada laman bioportal atau BioAN. Itu ya. Kemudian nanti setelah disampling dan sudah generate nopes, terbitlah DNT, silakan teman-teman masuk ke web ANBK untuk tarik data peserta supaya dapat melakukan pengaturan gelombang dan sesinya. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini silakan lakukan apabila sudah ada nomor peserta ANBK. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu informasi bahasan pada video kali ini. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Apabila terlalu cepat ya bisa diputar ulang ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa kunjungi portal Sobat Dikmas di sini. Silakan manfaatkan fitur-fitur yang ada. Ada kumpulan video tutorial di sini sudah nanti dipilah ya teman-teman sesuai playlist. Kemudian di sini ada menu untuk mentraktir admin copy juga ya. Apabila video ini bermanfaat dan merasa terbantu dan ingin mentraktir admin copy ya sangat dipersilahkan. Kemudian di sini ada satuan pendidikan yang bisa teman-teman uli-uli. Di sini banyak sekali menu dan juga sudah ada beberapa dokumen yang saya sediakan. Termasuk di sini ada regulasi ya teman-teman. Silakan klik di sini regulasi, nanti akan muncul banyak sekali juga. Nah, seperti ini. Wow, ya, bisa dimanfaatkan, bisa diunduh-unduh. Di sini sudah bebas teman-teman unduh ya. Kemudian di sini juga ada menu download untuk aplikasi ya. Tersedia aplikasi Dapodik, ANBK, UK untuk alternatif download. Kemudian di sini ada fitur gabung menjadi member. Di sini khusus kelas untuk konsultasi, ada kelasnya ya teman-teman. Nah, dan di sini ada draft surat dan terakhir ada aplikasi versi Excel. Oke.
Kembali lagi ke topik, semoga apa yang saya jelaskan di sini teman-teman paham dan teman-teman bisa simak tutorial-tutorial dan informasi yang lainnya. Di sini sudah saya sediakan, sudah saya pilah-pilah. Termasuk dapodik ya, dapodik di sini sudah lengkap dari tahun kemarin hingga saat ini. Pembaruannya saja yang saya bahas ya. Untuk trik-trik pastinya ada di setiap video. Jadi wajib simak mulai dari awal hingga akhir ya untuk di video saya dan channel saya. Karena teman-teman apabila main skip saja pasti akan tertinggal ya dan terlewat untuk triknya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu informasi kali ini. Mungkin sedikit panjang ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Dan semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan di sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Dan terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.